Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali bertemu dengan saya di dalam renungan pagi. Saya akan membacakan dari kitab Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-40 dan ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat 40 dan ayat 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, seakan-akan perintah Tuhan itu sederhana, yaitu berjaga-jaga 1 jam. Sehingga setiap kali kalau kita berdoa, kita selalu berdoa 1 jam, cukup. Namun Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau katakan bahwa berjaga-jaga itu bukan hanya sekedar berdoa. Berjaga-jaga itu adalah waspada. Berjaga-jaga itu adalah selalu awas. Berjaga-jaga itu selalu standby. Dan perintah Tuhan kepada murid-muridnya ketika di Taman Getsemani itu bukan sekedar jangan tidur, bukan, tetapi berjaga-jaga. Artinya berawas-awas, karena musuh itu selalu senantiasa mengancam kita, mengintimidasi kita, hendak menghancurkan hidup kita. Yang namanya berjaga-jaga itu harusnya bukan hanya 1 jam, tetapi berjaga-jaga itu terus-menerus. Tapi kenapa Tuhan mengibaratkan 1 jam? Karena Tuhan tahu waktu ketika dia mau ditangkap, tidak lebih dari waktu dari 1 jam itu Tuhan Yesus akan ditangkap. Oleh sebab itu murid-muridnya disuruh berjaga-jaga. Jadi waktu yang ditentukan Tuhan ini 1 jam saja. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Ini bukan berbicara buat kita saat ini, tetapi buat kita saat ini adalah berjaga-jagalah 24 jam. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kapan kita berjaga-jaga? Setiap waktu kita berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan musuh itu akan menghancurkan kita. Satu pelajaran buat kita, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya, meminta kepada Petrus, supaya mereka semua berjaga-jaga 1 jam. Karena waktu 1 jam ke depan, Tuhan Yesus hendak ditangkap. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kapan mempelai pria kita datang, kita nggak tahu. Hendaknya kita tetap berjaga-jaga 24 jam 1 hari. Terus menerus kita berjaga-jaga. Dan biar dalam kondisi, dalam situasi COVID-19 ini, kita terus berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan mempelai pria kita datang, kapan Tuhan Yesus menjemput kita. Biarlah kita senantiasa berjaga-jaga. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Kapanpun waktunya, kita terus melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, bukan sekedar 1 jam kami berjaga-jaga, tetapi kami terus-menerus berjaga-jaga sampai mempelai pria kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menjemput kami. Kami tetap ada di dalam kondisi berjaga-jaga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap disertai, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, kemanapun kaki kami melangkah.
Terima kasih Bapa, berkati seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.